Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ratasari, NIM 11076181113, kelas D 2018. Di sini saya akan mensimulasikan kegiatan proses pembelajaran kelas 4, tema 2, subtema 1 dalam keterampilan dasar mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik anak-anak ibu, di musim penyakit seperti ini, ibu mohon untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan agar kita tetap terhindar dari virus-virus yang berbahaya di luar sana. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa? Silakan Amel. Hari ini hadir semua anak-anak? Alhamdulillah. Sudah siap belum belajar dengan ibu? Sudah, coba perhatikan lagi sekeliling kalian. Apakah masih ada sampah? Jika masih ada, silakan diambil lalu buang pada tempatnya. Jika sudah, silakan rapikan kembali tempat duduknya lalu diluruskan dengan meja yang paling depan. Baik anak-anak, coba perhatikan keluar jendela. Bagaimana cuaca hari ini? Panas, iya. Mengapa bisa panas? Karena adanya sinar matahari. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu manfaat sumber energi matahari. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1 tentunya. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Dengan mengamati gambar, anak-anak ibu dapat mengidentifikasi manfaat dan peran sumber energi matahari. Yang kedua, dengan percobaan, anak-anak ibu dapat membuat laporan yang baik dan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, anak-anak ibu dapat menemukan gagasan pokok dari teks tersebut. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup memerlukan energi. Nah, anak-anak, tahukah kalian sumber energi apa saja yang ada di bumi ini? Baik, ibu memiliki jawabannya. Perhatikan di depan. Matahari, betul sekali. Salah satu sumber energi yang ada di muka bumi ini adalah matahari. Matahari berperan penting dalam kehidupan kita karena matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi ini. Mengapa begitu, Bu? Karena matahari menciptakan energi panas dan cahaya. Panasnya matahari sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini. Contohnya, panasnya matahari memberikan kehangatan bagi bumi ini sehingga makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dapat bertahan hidup. Bagaimana jika tidak ada matahari? Maka bumi ini akan menjadi dingin, semuanya akan beku sehingga tidak ada makhluk hidup yang bertahan. Mereka semua akan mati. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, matahari memiliki peran besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, matahari menciptakan siang dan malam. Bagaimana caranya, Bu? Bumi melakukan rotasi. Apa sih itu, Bu, rotasi? Rotasi adalah rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Baik, Ibu akan gambar. Semisal lingkaran ini adalah bumi. Ya. Kita katakan lingkaran ini adalah bumi. Bumi memiliki poros atau sumbu di tengah-tengah. Nah, bumi itu berputar mengitari porosnya. Itu dinamakan rotasi. Nah, di sini matahari. Bagian yang terkena matahari sebelah sini akan terjadi siang. Bagian yang tidak terkena matahari akan terjadi malam. Sampai sini paham anak-anak? Ya, itu yang pertama. Matahari menjadikan adanya siang dan malam. Kemudian yang kedua, adanya revolusi
bumi, yaitu bumi mengitari matahari sehingga terjadinya 4 musim di bagian bumi utara. Sedangkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau atau musim panas. Yang ketiga, matahari membantu pada proses siklus atau perputaran air. Matahari menguapkan air yang ada di laut, kemudian diangkat ke atas menjadi gumpalan awan. Nah, gumpalan awan itu akan berubah menjadi butiran-butiran air yang kita kenal sebagai hujan. Nah, yang keempat, matahari membantu proses terbentuknya vitamin D. Matahari pada sebelum jam 10 sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak, pada saat jam segitu anak-anak boleh dianjurkan untuk olahraga atau berjemur ya. Itu sangat bagus untuk membantu pertumbuhan tulang kalian. Berikutnya, matahari menguapkan air laut sehingga terbentuknya kristal-kristal garam. Ya, kemudian matahari juga berfungsi sebagai sumber listrik atau panel surya. Nah, anak-anak, karena sumber matahari tidak akan habis, maka kita memanfaatkannya untuk sumber listrik. Ya, matahari dimanfaatkan diolah untuk menjadi sumber listrik yang disalurkan ke rumah-rumah menggunakan panel surya seperti ini bentuknya. Kemudian, matahari juga berperan penting dalam proses pertumbuhan dari pohon. Ya, matahari membantu proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Jadi tumbuhan dapat berfotosintesis, mengolah makanannya, bernafas, dibantu dengan sinar matahari. Sampai sini paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Paham tidak dengan apa yang Ibu jelaskan tadi? Jadi apa saja peran matahari bagi kehidupan kita? Yang pertama, proses terjadinya siang dan malam. Kemudian adanya musim. Di Indonesia musim apa? Hujan dan kemarau. Kemudian apalagi membantu proses dan perputaran siklus air. Kemudian yang keempat, membentuk vitamin D. Yang kelima apa? Sebagai sumber listrik, ya, menggunakan panel surya. Dan yang terakhir adalah membantu untuk fotosintesis tumbuhan. Sampai sini paham ya anak-anak? Baik anak-anak, selain yang Ibu sebutkan tadi, masih banyak manfaat sumber energi matahari bagi kehidupan sehari-hari. Diingat ya anak-anak, matahari menciptakan energi cahaya dan energi panas. Sampai sini paham anak-anak? Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Coba sekarang, siapa yang bisa menyebutkan manfaat sumber energi matahari pada kehidupan sehari-hari? Siapa? Ya, silakan Aldo. Untuk menjemur pakaian, betul sekali. Siapa lagi? Tunjuk tangan terlebih dahulu ya, jangan berebutan. Silakan Rara. Menjemur kerupuk, betul sekali, hebat. Ayo siapa lagi? Silakan Tina. Untuk berolahraga, iya betul, tidak apa-apa. Matahari sangat membantu saat kita berolahraga. Ya, jadi untuk lebih tepatnya, matahari membantu kita dalam proses terbentuknya vitamin D dalam tulang kita. Sampai sini paham ya anak-anak? Anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan di luar kelas. Sebelumnya, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok terlebih dahulu ya. Masing-masing kelompok berisi 3 orang.
Baris ini adalah kelompok 1, yang sebelah sini adalah kelompok 2. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan setiap kelompok 2 lembar kertas. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, tugas dari diskusi ini adalah melakukan percobaan. Yang pertama, basahi 2 kertas yang sudah Ibu bagikan menggunakan air. Kemudian langkah kedua, jemur 2 kertas ini di luar, yang satu di bawah sinar matahari, yang satu lagi di tempat teduh. Apa itu Bu teduh? Teduh tidak terkena sinar matahari, ya bisa di dalam atau di bawah pohon. Kemudian amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada kertas ini dalam waktu 30 atau 60 menit berikutnya atau ke depannya, ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan di luar ruang kelas. Aldo? Iya, Ibu. Ingat ya, kita di luar ruang kelas bukan untuk bermain-main. Kertasnya jangan dilempar-lempar. Iya, Ibu. Baik, sudah siap semua belum alat-alatnya? Sudah. Kertasnya sudah? Sudah, Bu. Nah, baik. Langkah pertama, silakan dibasahi kertasnya ke dalam air. Iya, Ibu. Basahi semua ya. Iya. Sudah, jangan terlalu lama-lama, nanti sobek kertasnya. Nah, sekarang kamu pilih itu kertas yang akan dijemur di tempat teduh atau di tempat di bawah sinar matahari. Di tempat teduh aja ya, Ibu. Ya, berarti kertas yang satu lagi untuk di bawah sinar matahari ya. Iya. Nah, sekarang silakan dijemur. Sekarang kertas yang kedua silakan dibasahi lagi. Iya, Ibu. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Hati-hati ya. Iya, Ibu. Baik, sudah kita tunggu ya. Selama 30 menit kita akan balik lagi untuk mengamati apa yang terjadi pada kertas tersebut. Ini paham ya anak-anak? Baik, langsung saja kita keluar kelas. Nah anak-anak, sembari menunggu kertas yang dijemur, sekarang setiap kelompok buka buku tematiknya pada teks Kisah Ali si biji energi. Silakan disimak, dicermati, kemudian kalian tentukan, kalian analisis gagasan pokok dari teks tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang sudah mengerti belum apa itu gagasan pokok? Baik, Ibu akan menerangkan sedikit. Gagasan pokok adalah inti atau isi atau bagian penting dari suatu paragraf. Coba perhatikan teksnya, ada berapa paragraf di sana? Ada 2. Ya, berarti ada 2 gagasan pokok dalam teks tersebut. Ya, jadi setiap paragraf mengandung gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Inti atau bagian penting dari teks tersebut atau paragraf tersebut. Sampai sini paham ya anak-anak? Beri waktu 15 menit, kemudian kalian bisa membacakan hasil diskusi kalian. Silakan, selamat mengerjakan. Baik, sudah cukup waktunya. Ayo kelompok siapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya terlebih dahulu? Ayo siapa? Baik, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 cukup bacakan gagasan pokok yang ada di paragraf 1 ya. Kemudian nanti paragraf 2 dibacakan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 1. Baik, apa kelompok 1 gagasan pokok dari paragraf 1? Ali si biji energi. Betul ya. Gagasan pokok dari paragraf 1 adalah aku Ali si biji energi.
Nah, penjelasannya adalah aku ini menanam biji-biji di sebuah ladang yang luas, kemudian matahari memberikan energi cahaya sehingga biji-biji itu tumbuh menjadi tanaman yang banyak dan subur. Seperti itu anak-anak. Kemudian kelompok 2 silakan. Gagasan pokok yang ada pada paragraf 2. Apa gagasan pokok dari paragraf 2? Iya. Tanaman-tanamanku menyimpan energi di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Sampai sini paham ya anak-anak? Apa itu gagasan pokok? Adalah inti dari suatu paragraf. Baik anak-anak, sekarang sudah 30 menit. Sekarang waktunya kita lihat kertas kita yang kita jemur di luar. Baik anak-anak, sudah 30 menit. Sekarang waktunya untuk mengangkat kertas yang tadi dijemur. Baik Ibu. Dimulai dari kertas yang dijemur di tempat teduh. Ini ya Ibu. Wow, good job Aldo. Pekerjaan yang bagus. Sekarang kertas yang dijemur di bawah sinar matahari. Ini ya Ibu. Good, bagus ya. Nah, ini dia. Terlihat kan perbedaannya? Iya, terlihat Ibu. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat hasil dari kertas yang dijemur di tempat teduh dan di bawah sinar matahari. Nah, sekarang kalian membuat tabel. Tabel yang pertama untuk kertas yang dijemur di bawah sinar matahari langsung. Tabel yang kedua untuk kertas yang dijemur di tempat teduh. Ya, dituliskan apa yang terjadi pada kertas tersebut. Kemudian dibacakan ke depan. Nah, siapa yang ingin memaparkan hasil kerja kelompoknya? Ya, silakan kelompok 2. Kertas yang di bawah sinar matahari mengalami pengeringan pada 30 menit. Sedangkan yang di tempat teduh masih basah. Iya. Kelompok 1 apakah ingin memberikan jawaban lain atau laporan lain yang berbeda dari kelompok 2? Sama, baik. Ibu akan menyimpulkan, jadi kertas yang dijemur di bawah sinar matahari langsung akan mengalami pengeringan lebih cepat dibandingkan kertas yang dijemur di tempat teduh. Ya anak-anak, sampai sini ada yang ingin bertanya anak-anak? Iya, silakan. Pertanyaan yang bagus, mengapa kertas tersebut bisa kering di bawah sinar matahari? Ya baik, Amel, Ibu akan menjawab pertanyaan kamu. Mengapa kertas yang dijemur di bawah sinar matahari lebih cepat kering dibanding di tempat yang teduh? Nah, diingat lagi anak-anak, sumber energi matahari menciptakan energi panas dan cahaya. Nah, energi panas ini membantu kertas yang tadi untuk cepat kering. Ya, sehingga akan lebih cepat kering dibandingkan kertas yang dijemur di tempat teduh. Sampai sini paham anak-anak? Untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian pelajari lagi untuk pertemuan besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.